Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan bebas untuk berduka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Biarlah firman ini menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu melalui perenungan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 34. Pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Rut pasal 1-4, lalu dilanjut kepada Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26-40. Saya harap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Ayat emasnya pada hari ini yang berfokus pada Ester 4 ayat 1-2. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia menggoyahkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Lalu saya juga akan membacakan dalam Mazmur 34 ayat 18-21, demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Perenungan pada hari ini, berduka adalah sebuah perasaan hati yang normal dan sah bagi manusia, karena manusia memiliki emosi dan perasaan. Berduka sama haknya dengan bersuka. Bagi orang percaya, berduka bukanlah sebuah pertanda kurang iman atau kurang mempercayai Tuhan. Berduka adalah sebuah reaksi atau kesedihan yang dialami oleh seseorang. Bahkan meski kita mempercayai providensia Allah, meski kita menyadari bahwa segala sesuatu ada di dalam kuasa dan kedaulatan Allah, kita bisa tetap bebas untuk menyatakan keberdukaan kita ketika orang yang kita kasihi meninggal atau ketika mengalami tragedi yang mengenaskan dan merenggut kesehatan atau keamanan atau impian kita. Sebagai makhluk emosi, kita tentu merasakan kedukaan yang rasa itu tidak perlu kita tekan atau abaikan. Sebaliknya, kita juga tidak dibenarkan untuk mengumbar emosi kita secara berlebihan. Mordekai mendengar berita yang sangat menggentarkan itu, bahwa Haman merencanakan dan telah disahkan oleh raja untuk memusnahkan umat Yahudi di seluruh daerah Media Persia. Meski Mordekai mengetahui bahwa karena ia tidak mau tunduk sujud di hadapan Haman yang menurutnya ia telah melakukan tindakan yang benar, namun ia sangat berduka karena ancaman yang akan melanda kepada semua kaumnya, bukan hanya dirinya sendiri saja. Keberdukaan Mordekai ditunjukkan dengan menggoyahkan pakaiannya, memakai kain kabung dan abu seperti yang umumnya dilakukan oleh orang yang berduka pada masa itu. Sambil berjalan, melolong dengan nyaringan dan pedih, semua orang Yahudi pun melakukan yang sama ketika mendapatkan kabar itu. Terjadi perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratapan tangis, terdapat di pasal 4 ayat yang ketiga. Ester yang tidak atau belum mengetahui apa yang terjadi, mengirim pakaian kepada Mordekai, tetapi Mordekai menolak untuk memakainya. Ia memakai kain kabung bukan karena tidak punya pakaian, melainkan untuk menyatakan duka citanya yang mendalam.
Mordekai tidak bisa bertemu dengan Ester dengan berpakaian kain kabung. Ia hanya bisa sampai di depan pintu gerbang istana. Karena peraturan istana melarang orang masuk pintu gerbang istana dengan berpakaian kain kabung. Orang percaya tidak boleh memiliki peraturan seperti peraturan istana raja tersebut. Orang percaya dan gereja Tuhan harus membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi mereka yang sedang dalam kedukaan maupun kesedihan. Justru di dalam keluarga rohani inilah kita bisa saling menguatkan. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, yang menasihatkan kita untuk bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dengan demikian, kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, perenungan kita pada hari ini, Raja Daud dalam Mazmur 34 ayat 19 menuliskan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bahkan di pasal 51 ayat 19 dikatakan bahwa jiwa yang hancur adalah korban sembelihan dan Ia tidak akan menolak dan memandang hina hati yang patah dan remuk. Tuhan tidak memandang rendah mereka yang berduka, bahkan Ia menghargai setiap orang yang datang kepadanya membawa seluruh hati dan jiwanya, baik itu suka maupun duka. Kejujuran dan kesederhanaan disukai oleh Tuhan. Ketika kita datang apa adanya, baik itu situasi yang sedang gundah, galau, keraguan, putus asa, kecewa, ketakutan, ataupun berduka, Ia adalah Allah yang peduli dan Ia tetap sama. Ia akan menyambut dan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saat hatimu sedang berduka, janganlah menjauh darinya. Sebaliknya, mendekatlah kepadanya. Jika kita datang dengan kerendahan hati, maka Ia akan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Mazmur 30 ayat 12 mengatakan, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapak. Bapak, kami mau terus datang kepada Engkau ya Bapak, apapun situasi keadaan kami ya Bapak. Karena kami tahu Engkau menerima kami dalam situasi-situasi apapun ya Bapak, baik itu suka maupun duka. Biarlah setiap kesedihan, setiap apapun problema yang sedang kami hadapi ya Bapa, kami tahu di depan sana ada sukacita yang telah Engkau rancangkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.